Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ataupun sore. Nah, hari ini kita akan melakukan atau menyambung perencanaan menggunakan Microsoft Project. Nah, di tahap perencanaan menggunakan Microsoft Project, di sini kita sudah membuat diagram atau Gantt chart-nya. Untuk kemudian mencetaknya atau menyimpannya dalam bentuk laporan, Anda pilih menu File di sini, kemudian pilih menu Print. Nah, jika waktunya masih hari ini, dia akan kosong ya, karena awal proyek dilakukan di 1 Januari 2023, maka dirubah dulu di date sini menjadi 1 Januari 2023. Nah, maka secara otomatis dia akan muncul ya timeline proyeknya. Nah, jika masih ada batasan seperti ini, artinya di sini kan sampai 11 Mei 2024, sedangkan di sini di Desember 2023. Nah, ini diatur dulu di Desember 2023. Secara otomatis dia akan bergeser, jadi pas gitu diagram caranya. Nah, kemudian kita perlu pilih menu print sini. Di sini pilih dulu Microsoft Print to PDF-nya, jangan lupa. Nah, kemudian pilih print. Nah, dia akan menyimpan dalam bentuk PDF. Nah, kasih nama Gantt chart misalkan, kemudian pilih save. Nah, secara otomatis hasilnya akan keluar ya. Nah, itu bisa Anda cek di Microsoft Explorer. Nah, kalau Bapak menggunakan Windows 10, dia akan muncul secara file yang sering diakses seperti ini. Nah, Bapak simpan di manajemen industri dan proyek. Bentuknya hasil PDF-nya akan seperti ini ya, hasil laporannya. Nah, ini dia. Ini ya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan membuat research atau sumber daya untuk setiap tahapan-tahapan di sini. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi Anda pilih menu di sini ada icon-icon sebelah kiri ini. Nah, pilih menu cari resource search. Jadi ada icon resource search, klik di sini. Nah, kita akan menentukan nama-nama ataupun resource atau sumber daya, baik itu manusia ataupun material, untuk setiap tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Misalkan di sini karyawan. Nah, karyawannya bisa kita bayar per hari, karyawan per hari. Ada juga karyawan per jam. Nah, kalau tipenya dibayar per hari, per waktu, per jam, dibayar rupiah per jam ataupun dibayarnya, itu bisa pilih di sini tipenya work. Tapi jika bentuknya material yang misalkan semen, besi, itu pilihnya material di sini ya. Jadi kita hitung harganya per unit. Nah, karena di sini adalah resource atau bentuknya SDM. Nah, SDM itu biasanya dihitung per hari orang kerja ataupun per rupiah per hari atau rupiah per jam, maka dihitungnya kita pilih work. Nah, ini bisa kita tentukan. Nah, jika teman-teman di sini waktunya per hour, per day ya. Nah, yang ini Bapak langsung day. Biasanya secara otomatis dia atau secara default atau template-nya itu hour. Nah, tapi jika dihitungnya per hari, maka pilihnya day. Tapi kalau per hour itu berubah seperti ini, hour.
HR seperti ini ya. Nah, sama juga. Jadi KHR, atau Anda rubah di menu file jika ini option. Jika ingin Anda rubah semuanya per hour semua, nah, di schedule-nya diatur dulu waktu jam kerjanya itu berapa jam, misalkan 7 jam. Nah, dalam satu minggu itu ada berapa jam, 40 hari misalkan ya. Misalkan dalam satu minggu itu bekerjanya itu 6 hari, dalam satu harinya 7 jam, jadi ada 7 kali 6 32 jam. Dan waktu bekerja itu Senin sampai Sabtu, jadi 6 kali 6, jadi 6 hari dikali 4 ya, karena dianggap satu bulan itu ada 4 minggu, maka 24 hari per bulan. Kemudian pilih oke, kemudian pilih option lagi, Bapak teklik ya tadi oke. Nah, untuk ininya defaultnya, nah ini default standarnya ya. Nah, tapi untuk ini bisa Anda ketik secara manual seperti tadi, atau Anda atur di sini H. Nah, artinya secara otomatis dia akan menghitung itu untuk biayanya itu per rupiah per jam. Kalau day seperti ini, maka dia secara otomatis akan keluar per hari. Nah, saya pilih. Nah, jika dipilih seperti ini ya, nah, Bapak pilih oke. Nah, dia secara otomatis akan hari, misalkan karyawan per ya otomatis akan per hour, tapi ini bisa dirubah secara manual jadi seperti ini. Jadi artinya per hari ya. Ini Bapak hapus dulu. Bapak salah klik. Delete. Nah ya, untuk inisial ini dibedakan, inisialnya K per hari. K, Anda bisa KH tulisnya, atau kalau Bapak KH underscore D, artinya karyawan yang dibayar per hari D. Maka ini K underscore H, itu per hour per jam. Nah, ini kita tentukan misalkan 100.000 per jam. Overtime-nya atau lemburnya misalkan hari Minggu bekerja, nah itu dibayar 50.000. Maka 50.000. Nah, ini masih per hour, diganti D ya. Kan 50.000 ini 50 per day. Nah, jika dibayar per jam, kita hitungnya 12.000 misalkan ya sejamnya. Nah, overtime-nya itu misalkan 7.000 misalkan ya. Nah, apalagi yang kita perlukan, nah, Anda bisa lihat di green chart-nya. Nah, jika untuk pengumpulan data kita biasanya menghitungnya per karyawan. Nah, kalau survei lapangan itu yang menggunakan karyawan resortnya. Studi kelayakan itu bisa misalkan tenaga ahli yang dari luar. Nah, itu bisa Anda ini ya, bisa Anda rincikan di sini sebagai tenaga ahli misalkan, karena tidak ada yang bisa membuat ini. Nah, ini maksimalnya pilih 0 ya.
jadi tidak ada maksimal. Oke. Nah, kalau tenaga ahli misalkan dibayarnya itu dalam bentuk paket, jadi dalam tenaga ahli satu paket dokumen. Nah, ini diganti material ya. Tapi kalau dia dihitungnya per jam atau per hari, maka dia pilihnya work, karena dia tenaga ahli dibayar per paket. Jadi satu paket dokumen itu misalkan harganya 50 juta misalkan. Nah, tidak ada overtime ya. Nah kemudian bagian chatnya ini apalagi analisis biaya, itu misalkan karyawan yang melakukan, maka dia dibayar per hari. Investasi dibayar per hari. Persiapan lahan, pembebasan lahan, itu karyawan. Perizinan ruang, nah perizinan lingkungan misalkan tenaga ahli. Nah, jika rincian kerjanya itu berbeda, misalkan harganya berbeda. Misalkan untuk tenaga ahli lingkungan kan berbeda. Nah, ini pilih material juga, inisialnya ganti T underscore L, artinya tenaga ahli lingkungan. Nah, itu karena dia per paket. Ini satu paket dokumen itu misalkan harganya 25 juta. Tapi karena dia dibayarnya satu per paket dokumen. Kemudian kita lihat lagi di Gantt chart-nya. Ini adalah sudah masuk ke tahap konstruksi, yaitu land clearing. Nah, land clearing ini yang kita perlukan itu adalah alat berat, sewa alat berat. Nah, sewa alat berat itu misalkan dibayarnya per jam. Misalkan untuk sewa ekskavator itu misalkan sewanya 150.000. Nah, jika lebih itu ada kena cas, misalkan per jamnya itu 200.000 jika ada overtime. Nah, kemudian dilihat lagi di Gantt chart-nya, yaitu selain ini kita perlu operator, misalkan operator. Nah, operator alat berat itu dibayar misalkan karena dia tidak satu paket ya dengan sewa alat beratnya, misalkan dibayar per jamnya itu 55.000 ya, 5.000. Nah, jika overtime misalkan itu lebih mahal, misalkan 10.000, jadi 2 kali lipat itu misalkan ya. Nah, kita lihat lagi pemasangan pondasi. Misalkan di sini yang kita perlukan itu adalah semen, pasir, besi. Semen, pasir, besi, kemudian batako, kemudian ya semen, pasir, besi, batako, kemudian cukup ya. Nah, ini dikategorikan sebagai material semua. Nah, ini satu lagi, batu granit ya sebagai pondasinya. Ini dikategorikan sebagai material. Nah, inisialnya jangan sama ya. Nah, di atas itu ada S, jadi ini SM, semen artinya. Ini
B1 misalkan, atau BS itu besi, batako itu BT misalnya, ya. Batu itu BU, batu. Nah, ini kita rinci harga materialnya. Misalkan semen itu per saknya 65.000. Nah, kemudian pasir itu satu truk 150.000. Ya, 150.000. Nah, besi itu per meter misalkan 5.000. Kemudian batako misalkan satu buah itu 150 ya, 250 rupiah. Nah, batu itu satu truk itu misalkan habisnya 300.000. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk pemasangan kincir air yang kita perlukan itu adalah kincir airnya, kincir air. Nah, ini masuk ke material. Harga kincir air misalkan 1 juta, 500.000 lah misalkan. Nah, ini yang tipenya kecil. Nah, kita lihat lagi ya. Bisa Anda lihat juga di tracking guide, bisa dari tracking guide. Pemasangan turbin. Nah, pemasangan turbin, material yang kita perlukan misalkan turbinnya itu harganya 5 juta, misalkan diganti material ya, 5 juta 3 kali. Nah, ini karena ada sama dengan yang atas, nih ganti turbin artinya, biar nggak sama nanti bingung. Nah, pemasangan ini teknisi, misalkan untuk pemasangan kincir air dan turbin itu kita bayarnya per paket. Misalkan kalau dia bayarnya per paket pilih material, jika bayarnya per jam itu pilih work. Nah, itu terserah Anda. Nah, jika pilihnya dibayar per paket, nah ini ganti teknisi. Nah, jadi bayarnya per paket. Saya ketuk sekali pasang itu misalkan 5 juta juga, 2,5 juta misalkan ya. Ini 5 juta. Nah, untuk pemasangan kincir air dan turbin misalkan satu paket. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, rumah turbin. Nah, rumah turbin ini itu yang diperlukan misalkan genteng. Nah, semen, pasir, batako ini udah dibuat, sudah di sini. Ini material. Nah, gentengnya bisa per keping 100 rupiah, 1.000 rupiah. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, kemudian misalkan instalasi listrik. Nah, yang kita perlukan itu adalah selain teknisi, di sini teknisinya kita bayar misalkan per paket ya. Jadi per paket per satu orang itu misalkan dibayar 150.000. Nah, jika dibayar per jam itu ganti work ya, karena di sini teknisi ganti biar nggak sama dengan yang atas. Ini teknisi instalasi. Nah, kemudian TA misalkan, TI misalnya. Nah, kemudian kita ganti lagi misalkan ke kabel ya,
kabel ini masuk material, kemudian tiang listrik untuk kabelnya. Nah, ini kita isi misalkan kabelnya itu per meter itu adalah 2000 misalkan 5000. Nah, tiangnya itu per tiang, harga satu tiang itu adalah 100.000. Nah, kemudian ini pemeliharaan dan pengawasan. Nah, untuk pemeliharaan dan pengawasan ini ada supervisor ini ya, pengawas dan pemelihara. Nah, ini jika dibayarnya pengawasnya per jam itu kita definisikan misalkan 1 jamnya itu dibayar Rp1.000 saja atau Rp5.000. Jika overtime misalkan 2.500. Nah, jika dia dibayarnya per paket, ini dipilih material. Nah, kemudian pemelihara itu dibayarnya misalkan per paket ya. Sekali pemeliharaan itu misalkan materialnya ini pemelihara itu misalkan ini ganti 100 saja ya, 100 maksimalnya 100 kita definisikan saja ya 100. Ini pengawasnya itu maksimal 10 orang. Di sini karyawannya itu maksimal 50 orang. Kemudian sewa alat berat itu misalkan berapa jam ya, maksimalnya 500 jam. Kemudian operator alat berat itu maksimalnya sama 500 jam, dan pengawas itu maksimalnya misalkan ini 50 hari maksudnya. Nah, di sini 5 unitnya itu pengawas tuh 10 orang, dan di sini 10. Kita definisikan maka 30 orang. Yang pemelihara itu 30 orang maksimal. Karena dia per paket dia tidak bisa ditentukan ya. Nah, misalkan satu paket pemeliharaan itu misalkan 5 juta. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita menentukan jadwalnya ya. Nah, ini kita tentukan dulu berapa menentukan resort untuk setiap kegiatan. Nah, pengumpulan data ini misalkan ini kita klik di sini, double klik di tab pengumpulan data itu misalkan memerlukan resort itu adalah hanya orang aja. Jadi yang kita ini kan karyawan, ini hitungnya per jam. Nah, yang kita perlukan misalkan 5 karyawan. Nah, itu kemudian kita pilih oke. Ini survei lapangan itu memerlukan misalkan karyawannya dibayar per hari kan, per hari itu diperlukannya 2 orang. Nah, ini berubah karena ini waktu sebelumnya di bapak ubah ya, ini pilih 7 hari. Nah, ini pengumpulan data misalkan akan 14 hari ya. Studi kelayakan itu misalkan membutuhkan waktu sebelumnya itu adalah 60 hari. Nah, ini bapak ini berubah ya karena sebelumnya udah bapak atik dulu. Nah, ini
kita dikerjakan ini, misalkan kita pilih tenaga ahli. Tenaga ahlinya satu paket, artinya satu paket tenaga ahli. Nah, kemudian analisis biaya kita menggunakan karyawan. Nah, karyawannya kita bayar per jam. Nah, kita perlukan satu orang saja. Nah, ini analisis biaya, misalkan kita perlunya 7 hari. Nah, kita bayar 7 hari. Nah, investasi ini kita perlu seorang karyawan yang kita bayar misalnya per hari ya, misalkan ya, untuk mencari investasi. Nah, jumlahnya itu 2 orang karyawan. Nah, ini waktu yang kita perlukan misalkan itu adalah 30 hari ya, misalkan ya. Nah, kemudian persiapan lahan itu yang diperlukan adalah seorang karyawan juga, misalkan yang dibayar per hari. Nah, itu perlunya 1 orang. Nah, kemudian pembebasan lahan kita perlu karyawan juga yang kita bayar per hari. Perlunya 1 orang. Nah, untuk pembebasan lahan misalkan kita perlu waktu itu adalah 14 hari misalkan. Nah, kita rubah dulu ini 00 berubah karena sudah Bapak otak-atik sebelumnya. Nah, untuk perizinan ruang, ini kita perlu tenaga ahli. Nah, tenaga ahli di sini per paket. Nah, itu 1 unit 1 orang. Nah, waktunya itu adalah 60 hari misalkan. Nah, untuk perizinan ruang kita misalkan perlunya konsultan atau tenaga ahli dari konsultan, yaitu 1 paket. Nah, ini misalkan sama perlunya 60 hari. Nah, untuk konstruksi land clearing itu kita memerlukan alat berat, misalkan operator alat berat 1 orang, kemudian sewa alat berat. Nah, sewa alat berat misalkan kita perlunya itu berapa jam ya, karena dihitungnya per jam, kita perlunya itu misalkan 1 alat berat saja misalkan ya. Nah, pemasangan fondasi misalkan kita perlunya batako, batu, besi, kemudian pasir, semen, lagi ya. Nah, misalkan kita perlunya juga tukang. Nah, tukang kita bayar per jam misalkan. Nah, atau kita bayar per hari deh, biasanya kebiasaan kita. Nah, kita anggap karyawan per hari ini sama dengan tukang. Nah, batakonya misalnya kita perlunya itu 1000 keping. Nah, kemudian batu itu per truk ya kita perlunya 2 truk. Pasir misalkan kita perlunya 10 truk. Semen misalnya kita perlunya 50 sak. Dan karyawan itu kita perlunya itu misalkan 2 orang saja atau 3 orang lah. Oke. Nah, di sini akan muncul resort yang kita perlukan. Kemudian pemasangan kincir air.
Itu yang kita perlukan itu adalah kincir airnya sendiri, itu 1 unit. Kemudian teknisi instalasinya atau teknisinya. Nah, teknisinya perlunya 1 orang. Nah, kemudian pemasangan turbin itu kita perlunya turbin 1 unit. Nah, kemudian teknisinya kena pilih 1 pak, karena sudah 1 paket kita pilih 1. Hati-hati ya. Rumah turbinnya itu perlunya sama batako, batu, besi, genteng, kemudian pasir, semen. Nah, kita tentukan, misalkan batakonya perlunya 500, 700 misalkan. Batu misalkan perlunya 1 truk, besinya perlunya 1000, punya 200 meter misalkan ya. Genteng misalnya kita perlukan itu 100 keping, pasir itu 2 truk, semen itu 40 sak. Nah, instalasi listrik itu kita memerlukan seorang teknisi instalasi, itu 1 paket. Kemudian ya bukan 1 paket per orangnya. Jadi jika 1 orang 1 rumah pelanggan itu tadi kita definisikan itu 250.000, karena kita ingin mengincar 50 pelanggan, jadi kita pilih 50 pelanggan. Kemudian instalasi listrik, kemudian yang kita perlukan adalah kabel. Nah, kabel yang kita perlukan itu adalah misalkan 1000 meter, dan tiang misalkan yang kita perlukan kira-kira itu ada 75 tiang. Nah, untuk memelihara dan konstruksi ini karena per paket, untuk memelihara itu 1 saja. Nah, kemudian pengawas itu misalkan dibayarnya per jam, yang kita perlukan 1 saja. Nah, ini kita bisa, setelah kita memasukkan result tadi, kita bisa menentukan biaya untuk melakukan suatu project ini. Nah, itu bisa kita lihat di report, kemudian ini di dashboard. Nah, itu bisa dipilih di cost overview. Nah, jadi totalnya 244 juta sekian. Nah, jadi yang paling mahal itu di tanggal 17/3/2024. Nah, ini masih perencanaan, jadi 0% komplit. Nah, ini untuk tahap evaluasi, nanti akan dijelaskan Pak Gigi. Nah, ini bisa kita simpan sama seperti tadi, pilih file, di print, kemudian pilih cursor print to PDF, kemudian pilih print, simpan di sini cost overview ya. Nah, dia akan tersimpan secara otomatis di sini. Nah, jadi udah otomatis ya. Nah, jika ingin melihat yang lain di menu report, ini masih banyak. Misalkan di cost itu ada overflow atau ya, jadi kita mau melihat aliran kasnya, bisa cost overrun ya. Jadi kita mau melihat bagaimana trennya, tren cost
ya, ternyata lebih banyak di prakonstruksi, lebih mahal di situ biayanya. Kemudian di costnya itu ada resort cost overview. Jadi kita mau lihat yang tipe material itu lebih mahal daripada tipe yang bekerja, yang dibayar per jam itu lebih murah. Jadi secara keseluruhan itu lebih mahal yang tipe material. Jadi yang per paket tadi atau material tadi itu mahal. Yang paling mahal itu adalah kami. Di sini ada juga, kita lihat ini yang paling mahal itu ada karyawan per hari. Untuk pekerjaan untuk resort karyawan per hari itu sampai 20 juta. Ya mungkin sekian untuk video Bapak kali ini. Nanti akan ada tugas sebagai pelengkap UTS juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.